Elvira, saya dari Lampung, dari kota kecil namanya Metro di Lampung itu em, apa namanya kira-kira 30 kilometer deh, dari 30 kilometer dari pusat kota gitu. Jadi masih masih di kampung, dari di Lampung dan di kampung gitu ya. Kemudian saya biasa dipanggilnya Indi sama komunitas sama semua teman-teman yang kenal manggilnya Nya Indi. Jadi nanti kalau split ke ucap sebut namanya Indi jangan pada kaget. Terus latar belakangnya juga ibu rumah tangga, sarjana hukum Islam. Dulu pernah juga kerja di bank swasta, pernah kerja di mana-mana dan akhirnya sekarang memutuskan berbisnis di Oriflame sudah 4 tahun dari 2016 bergabungnya. Terus title hari ini adalah Senior Gold Director, pernah juga jadi Fastest Growing Leader, pernah juga two titles in a year di tahun 2018, kemudian juga terakhir jadi top 5 di Oriflame cabang Palembang. Kemudian ya ini ya teman-teman ya, total cash award-nya karena sudah senior gold director, total cash award-nya ada 52 juta, pernah juga dapat hadiah-hadiah leaders driver, kemudian tiap tahun, jadi aku bergabung di Oriflame itu bulan Maret 2016, jadi mulai dari bergabung di Oriflame sampai tahun ini tuh alhamdulillah selalu jalan-jalan, punya me time, ibu-ibu di rumah, tapi apa namanya, bisa punya waktu tersendiri untuk diri sendiri gitu ya, karena kan uh, kadang kita itu ngerasa bahwa nggak penting liburan, nggak penting, ternyata liburan itu penting banget ya teman-teman ya. Dan yang paling penting liburan itu yang paling hits juga adalah ke luar negeri gitu karena buat supaya feed Instagram lebih baik lagi. Dan teman-teman punya wawasan yang luas gitu. Kalau kita liburan ke luar negeri, itu pasti kita bisa menemui hal-hal yang nggak kita temuin di Indonesia. Jadi wawasan juga lebih luas lagi gitu. Alhamdulillah semua dapat di Oriflame. Boleh minta slide-nya? Kali dia boleh next slide. Ya, teman-teman, aku jangan lupa follow Instagram. Aku aktif di sosial media, iyalah orang Oriflame pasti aktif ya di Facebook ataupun di Instagram, teman-teman bisa follow dan kita bisa berteman di Facebook dan Instagram untuk saling support satu sama lain. Nah, teman-teman, karena teman-teman di sini semuanya sudah level senior manager and up ya, director and up, senior manager and up kan ya. Jadi, aku mau ingatkan kembali ke teman-teman, ini level yang ada di success plan untuk director area. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah senior manager dan teman-teman bisa mengumpulkan 10.000 poin selama minimal 6 kali dalam 12 periode masa katalog dalam 1 tahun, itu teman-teman akan naik ke level director. Nah, di level director inilah dimulai kenikmatan dunia selanjutnya. Kenikmatan dunia selanjutnya. Karena apa? Karena teman-teman sudah bisa ngerasain yang namanya cash award. Cash award yang paling kecil itu 7 juta. Kemudian jadi 10, 12, 10, 14, 21, dan 28 juta. Total cash award di director area ada 80 juta rupiah. Nah, ini gampang banget teman-teman. Kalau aku pribadi sih waktu itu bergabung di Oriflame bulan Maret, kemudian aku bulan Juli kebetulan berpisah sama mantan suami gitu. Jadi harusnya bulan Juli sudah bulan Juni sudah manajer 18, tapi bulan Juli karena ada masalah akhirnya baru Oktober. Jadi kurang lebih 6 bulan ngerjain Oriflame-nya dalam kondisi dalam masalah pun gitu tetap bisa ngejar senior manager teman-teman ya. Kemudian 6 bulan kemudian jadi director. Jadi kalau dihitung-hitung 1 tahun pas 1 tahun pas 12 bulan ngerjain Oriflame dapat cash award pertama. Nah, cash award ini di luar bonus bulanan. Jadi ada 1 bulan di mana kita nanti bisa dapat bonus bulanan plus cash award. Jadi bisa sampai 15 jutaan mungkin ya teman-teman ya. Nah, kemudian jadi senior director 6 bulan kemudian. Dan 6 bulan kemudian jadi senior director itu sebabnya apa namanya? Kalau senior director itu kita
membantu satu orang downline kita untuk menjadi director seperti kita gitu. Jadi kalau misalnya untuk level director area ini teman-teman itu benar-benar dipaksa dipaksa untuk kerja secara leadership gitu. Karena apa? Karena kalau director end up ini udah nggak mikirin diri sendiri ya teman-teman. Kalau director end up ini udah bener-bener kerja ke bawah, kerja bersama tim. Jadi harus banget punya apa namanya jiwa leadership yang baik gitu karena kita benar-benar kerjasama jadiin orang lain itu seperti fotokopi kita copy paste apa yang kita punya ke domain-domain kita itu ya. Jadi waktu itu aku di tahun yang sama jadi senior director. Kemudian di tahun selanjutnya jadi gold director, di tahun selanjutnya jadi senior gold director. Dan senang sekali tuh teman-teman kalau sudah bisa ada di level gold director, itu teman-teman sudah bisa ikut kualifikasi yang namanya kualifikasi gold conference. Nah, aku buka catatan karena aku grogi ketemu teman-teman. Gitu. Nah, kenapa sih penting banget apa namanya ngikutin yang namanya Gold Conference? Kenapa sih? Yang pertama tentu untuk pengalaman ya teman-teman ya, untuk menambah wawasan kita, pengalaman kita pribadi. Yang kedua, kalau untuk aku pribadi yang namanya jalan-jalan ke luar negeri, rekognisi itu lebih kepada apa namanya? bukti bukti ke downline-downline kita ngasih bukti ke mereka bahwa ini loh kerja keras kita selama ini loh kerja tim kita, ada kan hasilnya gitu, aku bisa lolos kan. Nah, oleh sebab itu mungkin loh buat kita gitu bahwa kita tuh harus jadi role model untuk downline kita tuh teman-teman ya. Kalau misalnya kita nggak pernah dapat rekognisi gitu, kalau kita misalnya dari hal yang kecil deh gitu ya, 2 kali WP1 misalnya kita nggak dapet, atau misalnya kita ke BES Bali maupun Bangkok yang sekarang gitu ya, Beauty Entrepreneur Summit kita nggak dapet, terus kita nggak keluar negeri, terus lama-lama nanti si dolan-dolan kita terasa lemes, kayak ya yang dilihat tetangga lagi ya upline-nya lagi. Nah oleh sebab itu kita harus jadi role model untuk dolan-dolan kita gitu. Harus banget kita punya pencapaian supaya mereka percaya bahwa nih loh kerja keras kita bersama ada hasilnya. Tahun ini aku yang berangkat, tahun depan kamu yang berangkat. Nah, senangnya pada waktu itu Nyai Indi sih berangkatnya nggak sendirian. Aku bawa downline-ku, si Indah namanya. Jadi waktu itu kata pertama kali aku keluar negeri di Gold Conference Paris tahun 2018 itu aku bawa downline-ku. Nah, jadi untuk kasih lihat ke tim, ke komunitas, ke community kita bahwa gold itu mudah, gold itu bisa kamu raih dalam jangka waktu cuman kurang dari 2 tahun gitu. Kalau waktu itu aku seperti itu. Nah, keuntungannya apa ya jelas aja ya, keuntungannya pasti bonusnya lebih tinggi gitu ya. Udah mulai 8 digit. Bonusnya lebih tinggi lagi. Terus bisa berangkat ke base gitu ya. Kalau base-nya di Bali, kalau base-nya di Bangkok gitu. Terus juga bisa ikut international conference ya, itu yang aku bilangin tadi, Gold Conference gitu ya. Terus nanti senior Gold Director dapat lagi 21 juta. Ya, caranya adalah membantu 3 tim di kaki yang berbeda untuk sama-sama menjadi director ya. Jadi kemudian masuk lagi ke level Sapphire Director untuk dapetin 28 juta, juga membantu 4 tim di kaki yang berbeda untuk menjadi director. Terus gimana itu keuntungannya? Keuntungannya jelas aja bonusnya bertambah. Terus setiap tahun kalau teman-teman naik level setiap tahun, maka teman-teman setiap tahun ikut ke BEST. Jadi ikut ke Beauty Entrepreneur Summit itu kan nggak semua orang ya teman-teman, walaupun sudah SM. Halo, siapa yang buka mic? Nah, lanjutin ya. Oke. Nah, jadi syaratnya untuk ikutan BEST itu harus naik level terus setiap tahun. Nah, kenapa sih harus naik level terus setiap tahun? Yaitu tadi, kalau teman-teman mau bisnisnya growing terus-terusan, maka teman-teman harus naik level terus-terusan. Untuk apa? Untuk jadi role model ke downline-downline. Ya, jadi seorang director end up untuk terus-terusan
maju naik ke tangga sukses plan yang lebih tinggi, kita harus menjadikan diri kita role model untuk tim kita gitu. Kalau nggak semangat, kalau loyo, ya gimana? Orang tugas kita kan narik narik downline kita ya teman-teman ya gitu. Jadi kitanya dulu yang semangat gitu. Jadi kalau misalnya kita udah semangat, kita jadi role model, baru teman-teman kita, komunitas kita jadi ikutan semangat. Nah, tolong Kak Lydia next slide. Slide selanjutnya, ini adalah diamond area. Nah, ini tuh sering banget kalau di Oriflame disebut dengan diamond heaven, teman-teman. Kenapa sih heaven? Heaven itu kan surga gitu ya, surga dunia. Karena apa? Ini benar-benar impian aku, teman-teman. Dan aku merasa sih impian semua Oriflame di Indonesia pasti pengennya ke diamond. Karena apa, teman-teman? Diamond itu ada di tangga success plan, ya teman-teman ya. Dan tangga success plan itu nggak kemana-mana. Yang kemana-mana tuh kitanya gitu. Jadi kalau misalnya kitanya ada bisnis lain, coba deh ngerjain ini dulu sebentar gitu ya. Ada baper, ya udah deh baper dulu sebentar. Itu kitanya yang kemana-mana. Sementara levelnya nggak kemana-mana. Jadi yang namanya diamond itu pasti teman-teman ya. Karena diamondnya nggak kemana-mana gitu. Yang namanya diamond itu cuman masalah waktu. Masalahnya adalah mau cepat atau mau lambat gitu. Kalau mau cepat ya dikerjain aja terus. Tapi kalau mau lambat ya udah. Kalau misalnya teman-teman baper, kerjain aja bapernya gitu ya. Kalau ada apa namanya kesempatan untuk ngerjain bisnis lain atau pekerjaan lain, ya udah kerjain aja itu bisnis atau pekerjaan lain gitu. Sementara kalau teman-teman mau cepat, fokus aja ngerjain diamondnya. Nah, kenapa sih disebut sama orang-orang sebagai diamond heaven gitu ya? Diamond ini ada 3 title, diamond, senior diamond, dan double diamond. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau diamond ini teman-teman cuma bantuin 6 orang aja. 6 orang tim di bawah kita dari 6 kaki yang berbeda untuk menjadi director. Kemudian nanti enam-enamnya di saat yang bersamaan menjadi director selama 6 masa periode katalog dalam 12 bulan, maka teman-teman akan menjadi diamond dan mendapatkan cash award 42 juta. Dan setelahnya Oriflame akan nawarin gitu ya, akan memberi penawaran kepada si diamond ini program kepemilikan rumah atau mobil. Nah, kalau misalnya rumah, teman-teman bisa pilih rumahnya di mana saja di Indonesia, nanti Oriflame yang bayarin senilai dari si program kepemilikan rumah. Tapi kalau teman-teman pilih mobil, maka teman-teman akan mendapatkan 1 unit CRV. Tapi tahun ini, teman-teman, Oriflame lagi agak-agak, kalau aku bilang lagi baik nggak mungkin, karena Oriflame tuh selalu baik sama kita. Aku selalu merasa dimanja dan disayang sama Oriflame. Jadi aku bisa bilang Oriflame lagi agak gila dalam konotasi yang positif gitu ya teman-teman ya. Jadi Oriflame itu tahun ini mengganti hadiah si Arfi menjadi Fortuner teman-teman. Gimana tuh? Keren banget nggak sih? Teman-teman boleh cek di apa namanya showroom Fortuner tuh harganya berapa. Kebayang nggak sih kita cuma kerjain Oriflame punya 6 kaki dan kita bisa dapetin rumah atau mobil ya. Kemudian enaknya lagi si Diamond ini bisa terus-terusan ikut ke Best Beauty Entrepreneur Summit, juga bisa ikut ke International Conference yaitu Gold Conference, dan masing-masing dengan 2 tiket dan VIP. Belum berhenti sampai di situ, Diamond juga ada jalan-jalan ke luar negeri satu lagi, International Conference, itu yang namanya Diamond Conference. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman sudah pada suka kepo ya, seperti aku yang kata Kak Lydia tadi, aku kepo maksimal. Iya benar, aku tuh orangnya cerewet, banyak gerak, karena mungkin energinya itu butuh dikeluarin gitu ya, butuh dikeluarin karena aku tuh orangnya terlalu bersemangat. Nah, eh, seorang diamond ini teman-teman, nanti dia itu akan apa namanya, jadi total 3 gitu ya, total 3 kali punya liburan gitu. Liburannya ke base biasanya dalam negeri, dan kemudian 2 ini internasional gitu. Jadi makanya disebut dengan Diamond Heaven, karena teman-teman kerja dimanapun, teman-teman pasti ada capeknya, kerja dimanapun pasti ada loyonya, ada masa sedihnya, ada masa
ya itu ada masa capeknya gitu ya. Tapi teman-teman, capeknya kita di Oriflame gitu, loyonya kita di Oriflame itu tuh dibayar mahal banget dengan bonus bulanan yang lebih dari 30 jutaan ya teman-teman ya. Diamond itu bonusnya 30 jutaan plus dapat cash award sekali seumur hidup 42 juta, tapi punya jadwal liburan VIP. VIP 2 tiket. Yang mau bawa suami boleh, yang mau bawa orang tua boleh. Kebayang nggak sih teman-teman ya? Jadi itu yang disebut dengan Diamond Heaven. Kemudian nanti naik lagi, bantu tambahin 2 orang, setelahnya menjadi 8 orang di 8 kaki tim yang berbeda. Maka teman-teman bisa dapat title yang namanya Senior Diamond. Kemudian naik lagi menjadi Double Diamond. Nah, itu tadi adalah Diamond Area, teman-teman ya, yang total cash award-nya jadi 168 juta. Di atas ini, kalau bawa tunangan nggak boleh dong, soalnya kan kita satu kamar hotel. Kalau kalau bawa tunangan, jadi teman-teman begitu Mbak, siapa tadi ini yang nanya ya? Mbak Aurelia, begitu Mbak Aurelia direkognisi jadi diamond, langsung kamu nikahin aku atau aku cari pria lain. Aduh ya ampun, maaf. Gitu Mbak, masa udah diamond belum dikawinin ya, kita minta kawin sekarang atau aku cari pria lain. Gitu. Jadi nanti begitu Diamond Conference sudah halal, sudah boleh ngajak suami ya. Nggak boleh bawa tunangan. Kemudian sampai mana tadi ya? Oh iya, Diamond Area itu punya cash award 168 juta dan jangan khawatir, jangan takut dan jangan kaget karena apa? Karena di atas ini ada yang namanya eksekutif area, tapi nggak akan aku bahas nanti kelamaan, kepanjangan. Ada yang namanya eksekutif area, juga ada yang namanya presiden area. Di eksekutif area nanti teman-teman juga bisa mendapatkan mobil atau rumah, mobilnya ganti, nggak si Arfi tapi udah di-upgrade. Di presiden juga nanti di-upgrade dan kemana-mana tentu saja pakai bisnis kelas, sudah nggak ekonomi kelas lagi. Kebayang nggak sih teman-teman 2 kali Indi pergi ke luar negeri lewat Oriflame. Yang pertama ke Paris, yang kedua ke Stockholm, itu naik ekonomi aja bahagianya itu sampai ubun-ubun. Ngerti nggak teman-teman? Bahagianya itu sampai ubun-ubun dan 2 bulan setelah pulang dari liburan itu masih bahagia gitu ya. Aura-aura orang kaya itu masih menebar kemana-mana. Aku nggak kebayang menjadi seorang presiden karena di Indonesia ada 2 presiden, Mbak Fonita sama Mbak Dian Hendriana, itu gimana rasanya naik pesawat bisnis kelas dan kemudian dari bandara ke hotel itu di um, jemput naik mobil mewah gitu. Kalau kita ini naiknya bis bareng-bareng teman-teman yang lain ya, anak-anak gold itu anak-anak gold, sapphire itu naik bis sama teman-teman yang lain. Tapi kalau presiden, director bawa mobil mewah ya, bukan cuma berbulan terus-terusan bahagianya. Iya Mbak Dinda masuk sini. Bahagia terus dan bikin kita itu kecanduan teman-teman. Jadi teman-teman yang namanya sukses itu bikin candu gitu. Kita bisa cerita ke anak cucu kita gitu ya. Kita bisa cerita ke teman-teman dan yang paling penting kita bisa cerita ke downline-downline kita. Karena sebagai seorang upline itu kan kita mengemban tanggung jawab, bukan tanggung jawab ya, mengemban amanah gitu, mengemban amanah dari downline-downline kita, impian-impian mereka wajib kita wujudkan bersama-sama gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman harus banget lolos Spanyol ya teman-teman ya, harus banget lulus Spanyol karena apa? Karena sekarang lagi ada pandemik dan teman-teman sedikit curhat ya teman-teman ya. Sampai hari ini itu penerbangan internasional belum dibuka teman-teman. Yang boleh dibuka hanya pemegang kitas buat Indonesia. Jadi kalau visanya visa turis itu belum dibuka sampai detik ini. Yang boleh masuk Indonesia hanya pemegang kitas, kartu izin tinggal sementara gitu. Nah, aku nggak tahu bakal sampai kapan ini Indonesia bakal ditutup dan negara-negara lainnya bakal ditutup dari lockdown, dari social distancing, dari pandemi ini kita nggak pernah tahu. Tapi yang aku tahu dan aku yakini adalah eh,
selama masa pandemi ini, teman-teman, inilah saatnya kita untuk kerjain Oriflame-nya semaksimal mungkin. Karena apa, teman-teman? Karena begitu penerbangan internasional buka, aku percaya dan yakin Oriflame kesayangan aku ini akan kasih kita hadiah yang pasti nggak kita bayangkan sebelumnya gitu, teman-teman. Kebayang nggak sih 2020, 2021 Oriflame udah cancel, udah pending semua acara, dan kebayang nggak sih nanti ketika semua penerbangan internasional di negara-negara itu bisa dibuka dan Oriflame kasih kita, ya, jadi benar-benar pasti bakal istimewa banget ya. Kita belum tahu ini Spanyol bakal jadi atau enggak summer tahun 2021 Juli atau Agustus, tapi aku pikir sih kayaknya belum, bukannya aku mendoakan, tapi kayaknya ya kayak gini kondisi kita gitu. Tapi justru itu menjadi semangat buat kita bersama, teman-teman, untuk sama-sama kerjain bisnisnya, untuk semangat naik level, untuk semangat ikutan kualifikasinya gitu. Karena apa? Karena itu tadi worth it banget kerja keras kita di Oriflame itu dibayar mahal. Nah, gimana sih cara kerjanya? Ya, gimana sih caranya supaya teman-teman bisa segera jadi gold yang belum gold gitu, dan bisa segera jadi diamond? Ya, seperti aku. Jadi aku ngaca gitu teman-teman ya, sambil belajar bersama-sama. Karena untuk menjadi gold itu mudah banget karena aku udah ngelaluinnya. Bukan karena aku sombong ya teman-teman, karena aku sudah melaluinya, karena aku jadi gold itu nggak nyampe 2 tahun, dan here it is ilmu yang akan aku sharing ke teman-teman. Kali dia boleh next slide. Nah, ini dia. Pokoknya teman-teman, nih, aku tuh selalu bilang sama donain-donainku, jangan sampai kita punya semangat Coca-Cola, ya. Semangat Coca-Cola itu, teman-teman, kalau dibuka, itu berbuih gitu. Tapi yang nggak nyampe 5 menit, buihnya hilang, udah hilang semangatnya gitu. Jadi kalau punya semangat, itu gimana caranya kita itu selalu punya niat dan semangat yang kuat, seperti kayak anak baru join. Ya, anak baru join itu begitu tahu success plan Oriflame, wow, welcome program, wow, 6%, 9% dapat bonus 500.000. Nah, itu dipertahankan terus, teman-teman. Jangan sampai kendor, jangan kasih space gitu ya. Kita pertahankan terus sampai jadi manajer, sampai dia 12, 15, 18, 21%, sampai director. Itu dipertahankan terus. Nah, gimana caranya? Ya benar Kak Citra, back to basic. Kembali lagi ke basic. Ini yang selalu upline-ku Mbak Dian, aku downline-nya Mbak Dian Endriana, downline-nya Mbak Pertiwi Tio Aji. Upline-upline-ku selalu bilang back to basic. Back to basic itu gimana sih? Karena kadang ini karena ini leader semua ya, aku karena teman-teman di sini leader, kadang leader itu suka bosan teman-teman. Explore lagi, explore lagi. Kayak aku pribadi, aku 1 minggu itu ada 3 kali explore, dan yang diomongin itu aja teman-teman. Terus training basic lagi, getting started lagi, aduh ngajarin cara jualan lagi, ya gitu aja ngeluh, ya ditolak, baper gitu ya, ngerekrut baru ngobrol sama 10 orang sehari, ditolak, baper, ya kadang kita suka seperti itu. Ayo ngaku nih teman-teman, ada 68 orang di kelas ini, ngaku. Pasti suka kan ngerasa bosen, itu lagi. Padahal teman-teman, ya namanya bisnis itu kan harus ada penambahan sales force. Sales force itu kan harus dipertahankan ya. Number of sales force itu harus minimal dipertahankan. Bagus banget kalau naik terus. Nah, untuk supaya dia naik terus, yaitu balik lagi ke basic. Balik lagi gimana caranya punya semangat explore. Balik lagi gimana caranya punya semangat GS, ngajarin jualan, ngajarin merekrut, ngajarin mainin sosial media, memperkenalkan produk unggulan, bagaimana caranya 100 poin mudah, bagaimana caranya 200 poin mudah, bagaimana caranya merekrut dengan mudah, bagaimana caranya terus-terusan bikin status tiap harinya di sosial media. Untuk seperti itu kayak mana? Untuk seperti itu kita dulu yang begitu ya kan?
Untuk seperti itu kita nggak bisa ngomong sama orang sementara kita nggak begitu. Nanti auranya nggak nyampe gitu ketika kita bilang, ayo explore ya explore. Tapi kitanya nggak menyediakan fasilitas sebagai leader, kita nggak memfasilitasi donen-donen kita sebagai leader, kita juga nggak semangat ketika ada explore, kita nggak woro-woro, nggak kasih pengumuman sebagai leader juga, malah jangan-jangan kita lupa jadwalnya gitu, karena kalau Nyaindi tuh orangnya pelupa banget lupa banget gitu. Aku punya tim core team yang aku omongin gitu. Ada 3 orang core teamku itu, aku selalu bilang sama mereka, ingetin aku ya, ingetin gue tuh lupa nanti, gue lupa gitu. Jadi lu mesti ingetin gitu. Jadi kita saling mengingatkan satu sama lain tuh, untuk training ini, training itu gitu, untuk kasih wejangan ini, wejangan itu gitu ya teman-teman ya. Teman-teman udah paham lah ya, sebagai leader pasti punya jadwal yang jelas gitu. Kita harus punya jadwal yang jelas. Maaf. Nah, jadi penting banget untuk tahu dulu niatnya dan semangatnya. Jadi harus menebarkan aura-aura perjuangan, aura-aura yang bikin donen-donen kita itu semangat dan terlihat dari status-status kita, story kita gitu ya. Aku paham ada beberapa tim yang memang lagi turun gitu karena alasan pandemi lah, memang ada alasan inilah itulah gitu ya. Tapi percaya deh kalau misalnya leadernya, upline-nya tetap semangat, itu bener-bener efeknya bagus banget ke tim gitu ya. Kalau kitanya pribadi sebagai seorang leader itu tetap kelihatan promoin bisnisnya, promoin explore gitu, tetap promoin produk, tetap bikin review produk gitu, tetap menyapa mereka baik personal maupun di grup gitu ya, tetap dilihat sama downline bahwa kitanya itu hidup, percaya deh sama aku gitu ya. Pasti bisnis kita akan terus jalan-jalan. Terus jalan-jalan artinya tetap menghasilkan, tetap punya bonus bulanan sebanyak yang sebelum pandemi gitu ya, karena jangan sampai bonusnya turun-turun banget kan. Oke, next kali dia yang perlu kita kerjain juga selanjutnya adalah menjadi leader alpha. Ini kenapa sih gambarnya kok singanya unyu banget gitu ya? Sementara kan kita harus semangat nih. Nah, teman-teman, yang perlu aku sampaikan juga itu banyak sih ini dari pengalaman donen-donen aku ya. Ini kadang seperti Kali dia tadi bilang di awal sebagai pembukaan, Kali dia bilang ini apa namanya, suka nanya, suka kepo gitu ya. Aku memang orangnya rame, berisik gitu. Kemudian downline-downline yang ngerasa nggak punya kepribadian seperti aku gitu. Ada yang pemalu, ada yang malu-maluin. Pokoknya yang kepribadiannya nggak seperti aku, suka ngerasa, gue nggak bisa jadi kayak lo nya gitu. Padahal kita jadilah diri kita sendiri. Ketika kita menjadi alpha yang tegas, tapi sesuai dengan kepribadian. Misalnya kita tuh orangnya pemalu. Emangnya orang pemalu nggak bisa tegas, ya? Emangnya aku tuh nggak bisa loh, aku tuh malu. Iya, emangnya orang malu nggak bisa tegas, ya? Emangnya orang malu nggak bisa ngambil tanggung jawab, nggak bisa punya motivasi tinggi. Emangnya orang pemalu nggak bisa punya tujuan yang jelas gitu ya. Aku tuh orangnya gaptek gitu. Aku malu nanti sama downline-ku gini. Loh, ya sama loh ya, sama teman-teman. Pokoknya jangan jadiin alasan kekurangan kita itu menjadikan kita tidak menjadi leader yang alpha. Nah, kalau menjadi leader yang alpha, pasti teman-teman semua sudah pada tahu, karena Oriflame sudah mengenalkan leader alpha sejak 2018 kalau nggak salah ya. Sudah lama Oriflame mengenalkan leader alpha, ngasih training tentang leader alpha ke para leadernya gitu ya, kepada kita semua gitu. Jadi mari teman-teman, mari teman-teman di akhir tahun ini kita introspeksi lagi ke diri kita gitu ya. Punya tujuan yang kuat gak sih kita? Ini ngapain sih di Oriflame? Balik lagi, kita ngapain di Oriflame? Emang iya udah berapa lama sih ngerjain Oriflame gitu? Aku dari mulai aku join sampai hari ini udah berapa bulan ya? Atau aku dari pertama join sampai hari ini sudah berapa tahun ya? Apa aja yang udah aku dapat ya di Oriflame ya? Udah membantu siapa aja ya? Udah downlineku siapa aja yang udah berubah ya hidupnya dari Oriflame ya? Nah, jadi teman-teman
teman-teman harus jelas tujuannya sekarang. Harus nanya sama diri sendiri. Jangan bohongin kalau Nyaindi bilang sama dolen-dolen tuh selalu bilang kayak gini. Jangan bohongin diri sendiri, apalagi bohongin orang tua gitu. Misalnya bisnisnya apa gitu, bisnisnya Oriflame gitu, tapi nggak menghasilkan ya kayaknya, iya nih cuman jualan doang gitu. Jangan ya teman-teman ya, kayak ngomong ke suami, "Eh, aku kan Oriflame-an, iya hasilnya mana? Ya itu udah ada hasilnya. Iya dari tahun lalu bonusnya 2 juta, tahun ini 2 juta. Tahun depan jangan kayak gitu teman-teman ya. Ada si ganteng. Jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita punya tujuan yang jelas itu insya Allah eh, meningkat gitu teman-teman, meningkat. Jadi misalnya, oh ya tahun kemarin 1 juta, tahun ini 1 juta. Tapi aku mulai tahun ini dan seterusnya, amit-amit punya 1 juta, aku mau naik gitu ya. Misalnya sekarang nih punya 8 juta misalnya, buat teman-teman yang punya 8 juta, mulai tahun ini dan selanjutnya, amit-amit mau 8 juta, pokoknya harus banget jadi 20 juta, 30 juta, aku mau jadi kayak upline-ku yang baik-baiknya aja, yang bagus-bagusnya seperti upline-ku gitu ya. Terus positive thinking. Nah, positive thinking ini banyak banget, banyak banget yang susah buat positive thinking. Positif sukanya kayak gini nih. Si gitu ya. Karena kalau aku kan downline-nya Mbak Nadia Mutia ya, Jengnat, Mbak Nat. Mbak Nat itu dari aku pertama gabung, ini yang aku berlinang air mata, aku tuh ngefans banget sama Mbak Nat, karena Mbak Nat tuh selalu bilang begini, pertama kali aku bergabung, pertama kali itu ikut BES Bali tahun 2017 ya. Jadi kita sebelum BES-nya dimulai, sebelum BES-nya di Oke Khalid, sebelum BES-nya dimulai itu si Mbak Nat itu kan komunitas ya teman-teman ya. Jadi Mbak Nat ngumpulin donen-donennya gitu. Terus Mbak Nat bilang begini, nanti di acara BES ya, di acara seminar Oriflame, Kak Citra. Ini Kak Citra yang bareng aku ke Stockholm bukan sih? Ya Kak, aku pernah waktu ke Stockholm bareng Kak Citra dari Medan apa ya kalau nggak salah cabang Medan. Jadi kalau Mbak Nat itu selalu bilang siapapun yang naik panggung, yang direkognisi, kalaupun dia bukan dari komunitas, oh belum Kak, baru ke Bangkok. Oke, selamat Kak Citra, berangkat ke Bangkok dapat 6,5 juta ya Kak Citra ya. Jadi, back to story. Jadi Mbak Nat bilang, siapapun yang direkognisi, mau komunitas manapun, di Indonesia ini bukan cuma komunitasnya Mbak Nat ya, teman-teman. Di Indonesia ini komunitas Oriflame banyak. Jadi karena aku first 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 timer gitu ya, first timer ke base, aku nggak tahu kan waktu itu culun banget lah, baru join tiba-tiba SM, tiba-tiba berangkat base gitu kan, jadi nggak tahu apa-apa di Oriflame. Tapi Mbak Nat bilang, siapapun yang naik panggung, teman-teman naik ke atas kursi, tepuk tangan, pokoknya ikut seneng. Pokoknya kalau ada orang direkognisi, kita harus ikut bahagia. Dan hal ini terulang lagi di tahun 2018, ketika mau base 2018, Mbak Nat ngomong gitu lagi, upline-ku itu gitu. Nah, jadi aku terbiasa ketika melihat orang direkognisi, itu aku terbiasa senang gitu ya. Baik dia direkognisi di panggung, apalagi pas pandemi gini kan direkognisinya nggak di panggung ya teman-teman ya, lewat YouTube-nya Oriflame, YouTube-nya Oriflame, atau lewat apa namanya grup di cabang. Jadi aku itu senang gitu kalau ngelihat orang direkognisi itu, aku senang, positif aku. Jadi dalam hati itu selalu ada omongan seperti ini, dia tuh hebat banget sih ya, aku mau kayak dia, yang bagus-bagusnya, yang hebat-hebatnya, aku mau cepet kayak dia gitu. Jadi teman-teman, aku paham deh di Indonesia ini sekarang ada yang lagi anjlok banget timnya, ada juga timnya yang lagi growing banget. Nah, buat teman-teman di sini yang menyaksikan Zoom aku pada siang hari ini, teman-teman, apapun kondisi teman-teman, tetap positive thinking, teman-teman. Karena apa? Karena itu seperti alam semesta ya, teman-teman ya. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, itu nanti akan kita tarik ke diri kita. Makanya kita harus selalu positif. Jadi, siapapun yang direkognisi, siapapun yang naik title, kita bilang ke diri kita, aku selanjutnya. I'm the next.
ya. Title-nya misalnya kayak aku pengen diamond, title-nya nggak kemana-mana. Aku juga nggak kemana-mana. Aku setia ngejar kamu, kamu tungguin aku ya, gitu ya. Nah, terus juga harus selalu bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu ya bertanggung jawab sama diri sendiri, bertanggung jawab sama tim, bertanggung jawab sama impian yang paling penting. Bertanggung jawab, ambil, sebentar ya, kenapa? Mama kerja dulu. Tadi Raja mendapatnya jam berapa? Jam 12. Jam 12. Nanti Raja, habis itu nanti Raja udah istirahat 2 jam. Iya. Pinter ya, bentar ya. Iya. Nah, itu ya teman-teman, sampai mana tadi? Oh ya, bertanggung jawab. Nah, jadi kita jadi kita harus bertanggung jawab yang paling utama itu sama impian kita, gitu. Yang paling penting itu adalah impian kita. Nah, terus kalau misalnya kita sudah bertanggung jawab sama impian kita, harus ingat jangan selingkuh, jangan didiskon. Selingkuh itu kayak gini, teman-teman. Ah, pandemi gini, udah deh kayaknya yang pasti-pasti aja deh, jualan apa deh yang pasti deh, orang mah pandemi mikirnya makan nggak mikir lipstik. Nah itu selingkuh. Itu selingkuh ya teman-teman ya. Terus jadi akhirnya ngerjain yang lain gitu, itu selingkuh karena udah deh karena di Oriflame tuh udah 4 tahun aku udah punya banyak temen ya teman-teman ya, udah punya banyak temen, jadi banyak ada gitu teman-teman yang title-nya udah tinggi pun masih ngerjain yang lain gitu. Jadi donan-donan aku gitu ya. Jadi tolong teman-teman, kalau teman-teman mau memang diamondnya nggak kemana-mana dan kita juga nggak kemana-mana, kita juga fokus ngelihat diamond. Aku tahu kamu di sana, tungguin aku ya, aku kerja keras di sini, isi bensin full buat kejar kamu gitu. Jadi harus tanggung jawab. Terus fokus sama solusi. Ya iyalah, ngapain fokus sama masalah ya? Kalau fokus sama solusi, pasti apa secara otomatis contoh nih, kalau teman-teman lapar ya kan, otomatis badan ini minta kita gerak gitu ke belakang, buka tudung saji nggak ada makanan, oh lupa gue nggak masak. Buka lemari, oh lupa gue nggak stok Indomie. Megang apa, HP, cari GoFood ya kan. Nah sama seperti kalau kita fokus sama solusi, kenapa sih donan-donan kita sekarang pada nggak ada rekrutan? Solusinya apa ya? Oh mungkin kurang motivasi gitu. Kalau aku pribadi itu sekarang ini, tahun ini ya, aku cerita aja teman-teman, sharing aja ke teman-teman. Kalau aku tahun ini itu merubah semua materi training. Bukan materi training, tapi banner training. Ya, banner training tuh aku rubah semua. Aku mau fresh, nge-refresh dengan cara kerja yang baru gitu. Nah, mungkin bisa jadi solusi juga buat teman-teman ya. Bukan karena upline nggak bantuin, bukan karena komunitas nggak bantuin, tapi kayak lebih supaya dolen-dolen diikut sertakan kan teman-teman, dolen-dolen diikut sertakan, kita kerja bareng nih, kita fokus sama solusi, walaupun materinya tetap sama sih, misalnya 6 poin aktivasi atau 8 poin aktivasi atau bagaimana cara tips jualan gitu ya, pakai metode warm, metode doku atau cross selling, upselling, apalah pokoknya sama aja sebenarnya, tapi bannernya kita ganti supaya punya suasana baru gitu. Jadi harus proaktif ya, sama lah tadi ada barengannya, harus proaktif juga, harus motivasi tinggi yang aku bilang di awal tadi, harus punya motivasi tinggi karena harus ingat banget gimana caranya ngejar jadi brand partner, build influencer sampai akhirnya teman-teman jadi 21%. Kemudian percaya diri. Nah, ini nih percaya diri ini nih yang kadang-kadang jadi tantangan banget. Percaya diri itu kan zaman sekarang teman-teman, aku agak ini juga agak shock juga sama perkembangan teknologi karena teman-teman mungkin 10 tahun belakangan ini yang namanya Facebook itu udah paling top deh, udah paling bagus. Tapi kemudian datanglah Instagram, datanglah TikTok gitu. Teman-teman boleh follow Instagram aku juga post beberapa TikTok di Instagramku gitu, dan itu benar-benar untuk orang seperti aku. By the way, umurku 35 tahun. Jadi untuk ibu-ibu usia 35 tahun main TikTok suatu tantangan. Jadi dipaksa banget untuk berpikir kreatif. Gimana sih caranya supaya bikin TikTok tapi nggak joget gitu ya. Gimana supaya nggak joget-joget. Tapi ikutan main TikTok, ikutan Instagram gitu ya. Harus percaya diri banget. Karena zaman sekarang, teman-teman, siapa sih artis yang nggak jualan ya? Nagita jualan, Nikita Mirzani. Mentah-mentah kan The Kardashian Family semua jualan teman-teman. Jadi nggak ada orang yang Jenner ya kan, semua
jualan. Jadi kalau misalnya kita nggak pede untuk live, untuk ngirim video, untuk bikin voicemail, untuk foto, untuk share your favorite products to your sosial media. Nah bener, anak presiden aja jualan ya Mbak Din ya, anak presiden. Nia Ramadhani aja, Nia Ramadhani itu masih kerja, yang hartanya habis 7 turunan itu masih kerja gitu. Jadi semua orang sekarang ini dagang teman-teman. Nah, jadi jangan malu, harus percaya diri gitu, harus show depan kamera gitu ya. Kayak tadi pagi ini aku bilang sama Kak Lydia, aku buka kamera nggak ya nanti gitu. Aku buka kamera nggak ya nanti pas Zoom. Buka dong, buka biar hits. Nah, hitsnya itu maksudnya bukan hits terkenal ya teman-teman. Hitsnya itu maksudnya belajar tampil di muka publik gitu. Jadi teman-teman cobain yuk, Instagram itu jangan banner-banner produk aja, jangan, itu nggak menarik teman-teman, itu kayak sales gitu. Sementara yang kita jual di Oriflame adalah diri kita. People join you ya, not Oriflame gitu. Downline kita percayanya sama kita, bukan sama crossline yang lagi naik level itu gitu ya. Downline kita percaya sama kita, bukan sama Opa Jonas, bukan sama Pak Fred ya. Downline kita percaya sama kita, walaupun Pak Fred Nielsen, Pak Fred Johnson itu gantengnya minta ampun, tetap aja mereka nggak percaya, mereka percayanya sama kita gitu. Makanya kita harus percaya diri, harus show kepercayaan diri kita tuh, show di sosmed. Aku cantik, aku bermanfaat, aku banyak disukai orang. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang terakhir, pantang menyerah. Ya udah pasti dong. Aku udah bilang berkali-kali, kalau dihitung mungkin udah berapa kali nih aku bilang, diamondnya nggak kemana-mana, goldnya nggak kemana-mana, asal kita pantang menyerah pasti kita sampai ya. Oke kali dia, yang terakhir ini kayaknya slide yang terakhir kayaknya. Kali dia, are you there? Oh ya, thank you kali dia. Nah, yang terakhir itu belajar dan action. Nah, ini dia nih ya. Kadang kita dengar kata-kata belajar, iya. Aku cerita tentang downline-ku. Downline-ku selalu bilang, aku udah belajar loh, Nya. Aku udah belajar. Dan itu tuh udah maksimal buat aku. Oke, yang namanya belajar itu teman-teman adalah proses di mana kita dari nggak tahu menjadi tahu. Kemudian aku suka tanya, kalau misalnya udah belajar, coba cerita. Yang udah didapat tuh apa gitu. Belajar tuh proses. Jadi nggak ada sudah, aku sedang, dan akan selalu teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya aku tuh udah belajar dan nggak bisa. Aku tuh udah coba dan aku tuh jelek. Aku tuh nggak ada ya. Yang namanya belajar itu nggak ada kata-kata sudah belajar. Belajar itu proses. Jadi kalau Nyaindi namanya belajar itu aku nggak pernah malu. Aku selalu bilang ke donen-donenku, aku tuh nggak pinter loh. Aku tuh nggak pinter, makanya aku nanya. Makanya kali dia tadi bilang ya, ini orang nanya aja kok kayaknya main-main, kayak orang main-main. Karena aku ngerasa nggak pinter, justru karena aku ngerasa nggak pinter, aku tanya sampai aku paham banget. Sampai aku paham banget, aku catet, sampai aku rekam, sampai aku paham banget. Gimana sih caranya untuk jadi gold dan aku bisa ikutan gold conference? Gimana sih caranya supaya gold conference-ku tuh nggak lepas? Karena apa? Karena kan hitungannya 150 QR plus berapa SO gitu ya. SO-nya beda-beda tiap orang ya teman-teman ya. Beda-beda tiap orang. Kalau aku itu SO-nya 25. Jadi ada 25 SO. Nah, yang namanya 25 SO itu apa sih? Itu tuh sampai aku nanya berkali-kali supaya aku paham, supaya aku bisa lolos Gold Conference gitu. 150 QR itu dapetinnya caranya dari mana? Dari kaki yang mana aja? Terus hitungannya gimana? Per bulan harus punya target berapa? Dipecah berapa? Jadi memang bener-bener sedetail itu ya, yang namanya belajar tuh sedetail itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa aku udah belajar dan aku udah webinar terus, aku udah training terus sampai aku nggak naik-naik level, itu salah besar. Salah besar. Yang namanya belajar itu teman-teman selalu bertanya, selalu ngomong sama upline. Nggak seneng sama upline-nya, ada ya, aku tuh heran sama orang yang nggak seneng sama upline-nya, yang nggak cocok sama upline-nya. Karena aku ngerasa aku pribadi sama orang tuaku sama mamaku itu nggak cocok ya. Beruntunglah teman-teman yang cocok, karena kalau aku mah biru aja, mama bilang kuning, biru mah kuning. Mama, aku bilang sama mama, mah ayamnya digoreng aja, nggak usah dimasak kecap aja, mah digoreng, dimasak kecap, kata mamaku. Jadi aku paham bahwa nggak ada orang di dunia ini yang cocok teman-teman, yang ada adalah orang yang saling mencocokkan diri.
Bahkan aku sama mamaku aja itu karena kita saling mencintai, akhirnya kita sama-sama ngalah gitu ya. Ya udah deh terserah mama di kecap nggak apa-apa. Ya udah deh terserah Indi digoreng nggak apa-apa. Padahal kita ya udah deh biru, ya udah deh kuning gitu. Kita akhirnya saling mencocokkan karena kita saling menyayangi. Nah, teman-teman, sama upline sama downline juga kayak gitu. Nggak ada orang yang cocok 100%, nggak ada orang yang bakalan saling mencintai seumur hidup tanpa ada rasa saling menghormati ya. Jadi belajar sama upline, tanya balik lagi ke cerita belajar nih, tanya nih sama upline-nya. Upline, coba dong kira-kira aku nih yang kurang apa? Nah, ketika upline-nya bilang, jangan sakit hati, jangan tersinggung. Mungkin yang diomongin upline tuh bener, ih kamu tuh kurang ini loh, kamu tuh brandingnya di sosial media kurang begini, makanya domain-domainmu sama kamu begitu. Nah, jangan-jangan kamu kerjanya kurang ini nih, makanya hasilnya begitu. Nah, itu jangan tersinggung gitu, karena yang namanya belajar tuh proses. Bahkan aku pribadi ya teman-teman, aku pribadi tuh seneng banget tanya sama crossline yang beda komunitas. Nah, banyak sekali orang-orang yang gengsi ya. Gengsi, ah kita kan nggak beda komunitas gitu ya. Nah, buat aku pribadi dan alhamdulillah 4 tahun di Oriflame itu crossline-ku tuh baik-baik semua. Dari komunitas manapun ya, dari komunitas manapun, komunitas A, komunitas B, komunitas C, tuh semua baik. Aku suka tanya sama mereka, tapi bukan curhat ya, teman-teman. Belajar itu bukan curhat. Jadi cerita eh tahu nggak sih downline gue sih ini begini begini begini, akhirnya gue turun level deh. Nah, itu curhat ya, yang kayak gitu curhat itu nggak boleh. Curhat itu cuma sama dua, sama Tuhan, sama Tuhan sama upline ya. Kalau sama crossline kita belajar, gimana sih caranya, lu pernah nggak punya kasus kayak gini gini gini, lu kayak mana kalau ada kasus gitu, lu gimana, tahu nggak sih gimana caranya supaya, kadang pertanyaan tuh receh teman-teman, gimana rekrutan banyak ya bulan ini tapi kok gua nggak banyak yang aktivasi, apa cuman gua doang ya, grup lu kayak gitu nggak gitu. Jadi kalau aku alhamdulillah sih dikelilingi di Lampung ini ya, di Lampung ini alhamdulillah dikelilingi sama kosan-kosan yang baik-baik hatinya. Ada Mbak Adinda di sini juga. Mbak Adinda itu bahkan aku akrab sama Mbak Adinda juga sama suaminya, karena suaminya bagian IT, Mbak Adinda bagian apa namanya, praktek ya Mbak Adinda. Jadi suka nanya gitu. Sama ada juga crossline-ku namanya Maya Pratama, itu juga dari M3 Network Maya. Jadi semua teman-teman di Oriflame tuh baik-baik. Teman-teman kebayang nggak sih kalau teman-teman buka restoran, rumah makan Padang misalnya. Tanya sama rumah makan Padang di perempatan sebelah sana. Gimana sih caranya supaya rendangnya nggak gampang basi? Dikasih tahu nggak? Mungkin dikasih tahu, tapi kan harus akrab banget supaya kita tahu rahasia dapur mereka gitu ya. Itu kalau di Oriflame tuh enggak, teman-teman. Kita tuh semua berkeluarga baik. Jadi belajar dari mana aja. Ya, jadi teman-teman, flashback ke belakang tadi menjadi leader yang alpha, mudah-mudahan di screenshot, atau kalau misalnya teman-teman nggak screenshot, teman-teman bisa cari juga di Google. Google aja deh ciri-ciri leader alpha, nanti keluar semua kok ya. Nah, ini teman-teman bisa screenshot atau bisa juga cari di Google. Nanti buat introspeksi diri sama-sama, aku juga Indi juga sebagai manusia biasa introspeksi diri, kira-kira aku sudah menjadi leader belum ya untuk diri sendiri. Minimal untuk diri sendiri, bertanggung jawab sama impian diri sendiri. Nanti kalau udah bisa bertanggung jawab sama impian diri sendiri, baru bertanggung jawab sama impian tim gitu ya. Jangan kita jangan kita nyuruh orang tapi kitanya enggak gitu. Itu bukan leader, itu namanya pimpinan gitu teman-teman ya. Jadi kita jadikan diri kita dulu alfa, baru kita minta orang lain untuk belajar jadi alfa juga. Nah, kemudian uh, slide selanjutnya kali dia, yang paling utama adalah action ya. Oke, sampai di sini dulu. Aku minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan aku doain semoga aku dan teman-teman semua yang ada di sini lancar-lancar walaupun masa pandemi. Dan ingat teman-teman, Oriflame tuh sama kita sayang banget. Jadi pasti nanti begitu penerbangan internasional buka, wow, Gold Conference Gold Conference, mau di Spanyol, mau di negara lain, pasti bakal bom banget, bom. Jadi siap-siap ketemu nanti kalau ketemu di Gold Conference.
Sapa-sapa ya. Kembali lagi ke Kalidia. Oke, sebelum saya akan closing, ada pesan untuk teman-teman kita yang udah hadir hari ini. Sepatah dua kata. Sepatah dua kata. Iya, ajak temen-temennya, ajak komunitasnya untuk sama-sama dapetin 2 kali PP1 dan kejar countdown bonus dan juga experience cash reward semua teman-teman ya. Semangat!